Pada suatu hari Raja Ahmadun mengalami mimpi yang menggelisahkan. Dalam mimpinya dia melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Mimpi ini membuatnya bingung dan gelisah, tidak mengerti arti yang sebenarnya. Raja Ahmadun memanggil para ahli tafsir di istananya, namun tak seorang pun yang bisa memberikan penjelasan yang memuaskan. Salah seorang pejabat mengingat tentang Yusuf, yang memiliki kemampuan penafsiran mimpi yang luar biasa. Lalu raja memerintahkan agar Yusuf dihadirkan di hadapannya untuk menafsirkan mimpi tersebut. Sebagai seorang nabi, Yusuf menerima ilham dari Allah untuk mengartikan mimpi tersebut. Yusuf menjelaskan bahwa 7 ekor sapi yang gemuk melambangkan 7 tahun kelimpahan, sementara 7 ekor sapi yang kurus melambangkan 7 tahun kelaparan yang akan mengikuti. Yusuf juga memberikan saran kepada Raja Madun agar mengumpulkan persediaan selama 7 tahun kelimpahan untuk menghadapi 7 tahun kelaparan yang akan datang. Raja Madun terusan dengan kebijaksanaan dan pengetahuan Nabi Yusuf dalam menafsirkan mimpinya. Ia segera membebaskan Yusuf dari penjara dan mengangkatnya menjadi salah satu penasihatnya di istana. Yusuf diberi tanggung jawab untuk mengatur dan mengumpulkan persediaan selama 7 tahun kelimpahan. Nabi Yusuf dengan bijaksana mengelola persediaan makanan dan sumber daya selama 7 tahun kelimpahan tersebut. Ketika masa kelaparan akhirnya tiba, Mesir menjadi salah satu tempat yang memiliki cukup persediaan makanan untuk masyarakatnya, bahkan menarik perhatian wilayah sekitarnya. Kepemimpinan Nabi Yusuf dalam menghadapi masa kelaparan membuatnya semakin dihormati dan dihargai oleh Raja Ahmadun serta rakyat Mesir. Pada titik ini perjalanan hidup Nabi Yusuf mencapai puncaknya. Dari seorang budak yang dipenjara tanpa salah, kini ia menjadi pemimpin dalam menghadapi bencana besar yang datang. Kehadiran Nabi Yusuf sebagai penasihat kerajaan membawa berkah besar bagi Mesir. Tidak hanya berhasil menghadapi masa kelaparan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Sementara itu, semenjak Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, kehidupan Zulaiha tidaklah seindah dulu. Selama 40 tahun di balik kecantikannya, Zulaiha merasa kesepian dan hampa. Ketika malam tiba, dan istana itu sepi, Zulaiha sering merenung di kamarnya. Dia merasa jarak antara mereka semakin dalam, dan rindu kepada Yusuf yang pergi dari sisinya, membuat hatinya semakin terluka. Zulaiha meratapi keputusasaan dan perasaan kosong yang menghampirinya ia, mengingat bagaimana dia dulu merasa hidup dan penuh semangat ketika Yusuf ada di dekatnya. Zulaiha seringkali berjalan-jalan di taman istana, yang dulunya menjadi saksi canda tawa mereka. Namun, sekarang taman itu terasa sunyi dan sepi. Zulaiha merenungkan semua tindakannya yang merusak hubungan mereka dan membuatnya semakin terasing dari Yusuf. Rasa penyesalan dan kerinduan semakin dalam menghantuinya setiap hari. Matahari terbenam dan cahaya bulan menggantikan sinar matahari. Zulaiha duduk di balkon kamarnya, memandang langit yang penuh bintang. Dalam hatinya dia berharap untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pengampunan. Dia tahu bahwa hanya dengan mengarahkan hatinya kepadanya, dia bisa menemukan kebahagiaan dan ketenangan, karena selama ini ia hanya bisa terus menangis dan terus menangis hingga matanya buta karena tangisan tersebut. Ditambah lagi, dia mengetahui bahwa Yusuf telah menjadi pejabat istana dan telah menikah dengan seorang wanita bernama Asenat dan memiliki 2 putra. Dalam keheningan malam, Zulaiha merenung tentang kesalahan-kesalahan masa lalunya dan bagaimana dia telah terbawa oleh nafsu dan godaan. Dia berdoa kepada Allah untuk memberikan petunjuk dan kemampuan untuk mengubah hidupnya. Perlahan-lahan, Zulaiha merasakan kedamaian dalam hatinya yang telah lama terluka. Dia merasa bahwa Allah telah mendengar doanya dan memberinya kesempatan untuk menebus kesalahan-kesalahannya. Tidak lama kemudian, Zulaiha mulai menjalani hidup yang lebih bermakna. Dia menghabiskan waktunya dengan beribadah, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan berbuat kebajikan. Kehidupannya yang dulunya hampa dan terobsesi oleh cinta dunia,
kini telah berubah menjadi hidup yang penuh dengan cinta kepada Allah dan berkah-Nya. Zulaiha merasa bahwa perubahan dalam dirinya adalah anugerah dari Allah. Dia merasa lebih dekat dengannya daripada sebelumnya. Rasa kesepian yang dulu menghantuinya perlahan-lahan menghilang karena ia telah menemukan cinta dan kebahagiaan yang sejati dalam keimanan dan taat kepada Allah. Ketika Zulaiha merasa sepenuhnya terhubung dengan Allah, dia tidak lagi merasakan rindu atau kesepian terhadap Yusuf. Dia menyadari bahwa cinta sejati adalah cinta kepada Sang Pencipta, dan hanya dengan cinta dan iman yang mendalam, dia bisa menemukan kedamaian sejati dalam hidupnya. Dalam perjalanan hidupnya, Zulaiha mendapatkan berita bahwa Yusuf telah dibebaskan dari penjara dan diangkat sebagai Menteri Keuangan Mesir. Meskipun mereka memiliki hubungan masa lalu yang rumit, Zulaiha merasa bahagia untuk Yusuf. Dan doanya adalah agar kebahagiaan dan keberkahan selalu menyertai langkah-langkahnya. Setelah bertahun-tahun berlalu, takdir akhirnya membawa Yusuf dan Zulaiha kembali bertemu. Kehadiran Allah yang penuh keajaiban menyatukan kisah mereka yang terpisah jauh. Zulaiha yang selama ini merasa sepi dan kesepian setelah kepergian Yusuf, meratapi jarak antara mereka dan merindunya setiap saat. Suatu hari, ketika Yusuf telah menjadi Menteri Keuangan Mesir dan memiliki kedudukan yang tinggi, mereka berdua bertemu kembali. Sebelumnya Nabi Yusuf memutuskan untuk mengakhiri masa singgahnya di Mesir dan berencana kembali ke negeri asalnya. Namun sebelum berangkat, Nabi Yusuf mendapat petunjuk dari Allah melalui mimpi yang sangat berarti baginya. Dalam mimpi tersebut ia melihat bahwa Allah telah menetapkan takdirnya untuk menikahi Zulaiha. Mendapatkan petunjuk dari mimpi itu, Nabi Yusuf merasa yakin bahwa ini adalah kehendak Allah. Dan ia siap menerima takdir tersebut. Dia mengerti bahwa cinta dan perkawinan adalah rahasia Allah yang harus dijalani dengan ikhlas. Dengan hati yang penuh keyakinan, Nabi Yusuf menghadap Zulaiha dan menyampaikan bahwa ia bersedia menikahinya. Sebagai bagian dari ketetapan Allah yang tidak bisa dielakkan. Ketika Yusuf dan Zulaiha bertemu, perasaan yang pernah terpendam kembali mengalir di antara mereka. Namun kali ini perasaan itu beriringan dengan keimanan dan ketakwaan. Zulaiha tidak lagi ingin memaksakan hasrat nafsunya, melainkan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dia merasa bahagia dengan pertemuan mereka dan merasakan kasih sayang Allah yang tak terhingga. Zulaiha yang telah melalui perjalanan panjang dalam pencarian cinta dan akhirnya mendekatkan diri kepada Allah, menerima tawaran Nabi Yusuf dengan hati yang penuh kerendahan hati. Meskipun banyak orang di sekitarnya masih skeptis dan mengolok-olok pernikahan ini, Zulaiha dan Nabi Yusuf tahu bahwa ini adalah kehendak Allah yang harus diikuti. Allah memberikan perubahan yang luar biasa pada Zulaiha, yang sebelumnya telah tua dan buta kini mendapatkan keajaiban dari Allah. Mata Zulaiha yang telah buta kembali bercahaya dan tubuhnya kembali muda seperti masa muda dulu. Ini adalah tanda keajaiban Allah yang mempertemukan mereka kembali. Mereka menggelar pernikahan dengan sederhana, tanpa perayaan yang meriah. Bagi mereka, pernikahan ini bukanlah tentang kemewahan atau pujian manusia, tetapi tentang pengabdian kepada Allah dan kehendak-Nya. Dengan melangkah bersama menuju ikatan pernikahan, Zulaiha dan Nabi Yusuf menunjukkan kesetiaan mereka kepada Allah dan ketaatan terhadap rencananya. Kisah pertemuan mereka menjadi bukti nyata bahwa Allah senantiasa mengabulkan doa-doa hamba-Nya yang tulus. Meski awalnya cinta mereka terlarang dan dirundung kesulitan, dengan berpegang teguh pada iman dan mengandalkan pertolongan Allah, akhirnya cinta mereka menjadi satu dalam keberkahannya. Dengan izin Allah, Yusuf dan Zulaiha menemukan kedamaian dan kebahagiaan akhir. Mereka tidak hanya bersatu dalam ikatan pernikahan, tetapi juga dalam ikatan iman yang kuat. Kedua jiwa yang pernah terpisah
Karena rintangan dan cobaan hidup, akhirnya menyatu dalam cinta dan keimanan yang mendalam. Kisah cinta terlarang antara Yusuf dan Zulaiha ini menjadi teladan tentang kuasa Allah yang mampu mengubah segala hal dalam segala keadaan. Jika seseorang mempertahankan keimanan dan tetap berserah diri kepada Allah, akhirnya segala sesuatu akan mendapat jalan keluar yang indah. Kesulitan dan cobaan yang ada dalam hidup adalah bagian dari ujian yang harus dijalani. Namun dengan keimanan yang kokoh, setiap ujian bisa diatasi. Seiring berjalannya waktu, cinta dan keimanan mereka semakin menguat. Zulaiha, yang pernah merasakan obsesi dan keinginan yang kuat, kini telah menjadikan Allah sebagai pusat kebahagiaannya. Kecantikan fisiknya tidak lagi menjadi fokus utama, tetapi keindahan iman dan kesalahan batinnya. Begitu juga dengan Nabi Yusuf, yang telah menemukan pasangan hidup yang bisa berjalan berdampingan dalam perjalanan menuju Allah. Dalam pernikahan mereka, Zulaiha dan Nabi Yusuf menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan abadi. Mereka tidak hanya menyatukan cinta manusiawi, tetapi juga kecintaan mereka kepada Sang Pencipta. Bersama-sama mereka mengarungi bahtera kehidupan dengan penuh kebersamaan, kepercayaan dan kasih sayang yang tulus. Kisah cinta terlarang Nabi Yusuf dan Zulaiha ini bukanlah sekadar cerita romantis biasa. Ini adalah kisah tentang transformasi jiwa, perjuangan melawan godaan, dan akhirnya penyatuan dalam iman dan cinta yang sah di hadapan Allah. Kisah ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga integritas dan keimanan dalam menghadapi cobaan hidup, dari perpisahan yang pahit hingga penyatuan yang penuh makna. Kisah ini memancarkan pesan tentang keajaiban dan rencana Allah yang tak terduga. Dan di balik semua itu, cinta yang sejati adalah cinta yang mengarahkan kita kepadanya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.